Oke, baik kita mulai. Bapak Ibu, tidak usah terlalu tegang ya, santai aja. Kita mulai dengan senyuman manis. Satu, dua, tiga, tahan 2 detik untuk memperlihatkan giginya. Kemudian tahan 7 detik. Satu, dua, tiga, smile. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mengikuti eh, apa namanya semangat paginya karena saya sangat meyakini bahwa apa yang kita perintahkan ke tubuh kita itu yang akan terjadi. Olehnya itu saya berharap semangatnya, senyumnya tetap sampai berakhir sebentar sampai jam 9. Ya Bapak Ibu ya. Oke baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya ada 11, tapi suaranya baru 2 orang saya dengar. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini baru orangnya 11, tapi suaranya seperti 200 orang. Ya. Hmm. Oke, baik. Terima kasih adik-adik yang kami banggakan. Kita pakai metode sersan, serius tapi santai. Atau santai tapi serius. Oke, tidak usah terlalu tegang. Yakin bahwa yang memfasilitasi teman-teman ini tidak akan mengantar kalian dalam ketegangan. Oke, ya, kita open mind saja adik-adik yang kami banggakan. Insya Allah kita lewati 90 menit dengan relax, dengan enjoy. Mudah-mudahan itu nanti akan memudahkan kita untuk saling berbagi di dalam proses pembelajaran ini. Yakin juga adik-adik bahwa apa yang akan kita diskusikan ini sebenarnya teman-teman sudah ada sampaikan, bukan hal yang baru. Ya, tapi perlu adik-adik pahami, walaupun sudah 7 bulan, 8 bulan Anda melaksanakan tugasnya sebagai calon pegawai negeri sipil dengan sudah melaksanakan tugas dan fungsi, perlu kembali diingatkan supaya pondasinya semakin kuat untuk bertahan untuk menjadi PNS. Ya. Baik, adik-adik yang kami banggakan, saya langsung saja bahwa perkenalkan saya Agustina, saya salah satu Widyaswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang diberikan amanah oleh pimpinan untuk mendampingi adik-adik khususnya agenda 3 ya. Kalau kita berbicara tentang agenda 3 itu sangat erat kaitannya dengan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kedudukan ini menarik ya Bapak Ibu ya. Namun sebelum kita masuk ke materi yang akan kita diskusikan, saya sangat perlu untuk mengetahui teman-teman apa namanya jabatan fungsionalnya ya. Supaya kita open mind artinya kita saling terbuka karena kalau materinya kita sudah mudah tetapi untuk mendalami materi agenda 3 ini perlu kita banyak sharing ya karena kalau kalau tidak kita saling terbuka masih ada teman-teman sulit untuk diungkapkan, agak sulit untuk saya mengarahkan. Oke, kalau begitu saya persilakan Pak Muhammad Parasi ya. Parasi memperkenalkan dirinya, kemudian apa jabatan fungsionalnya. Oke, silakan Pak Parasi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farazi, biasa dipanggil Aji. Aji ya, Ah, iya, Aji. Oke. Aji. Jabatan fungsional saya itu penata kelola sistem dan teknologi informasi instansi Dinas Dikpora Kabupaten Bangka Laut. Oke, asli mana Aji? Bangka Laut tuh. Oh ya. Iya, Oke, basically pendidikan berarti dari komputer ya. iya, sistem informasi Sistem informasi di mana? di Yogyakarta. Oh, Jogja. Hmm. Oke. Smile dong, Aziz. Tidak boleh tegang. Oke. Kita next ke Ibu Nurlela. Silakan, Bu Nurlela. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nurlela Ilumuan, biasa dipanggil Lela.
jabatan analis kebijakan di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut. Oke, dapurnya dapurnya apa namanya ini Banggai Laut sama Ibu Lelah ya. Sama Baital ya. Iya, sama Pak Baital. Oke, ini kabarnya atau apa kabarnya? Kabitnya atau apa? Kepala bagian, kepala Kabarnya bagian. ya. Mm-mm. Salam hormat sama beliau ya Bu Nurlela bilang dicari Ya, ke Ina. Salamnya ke Ina bilang gitu aja. Mantan coach saya waktu beliau PIM 4. oh, Oke, siap. Kita ke Pak Imam Syafaat. Ini Pak Imam Syafaat. Silakan Pak Imam. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Imam Syafaat Nugraha, biasa dipanggil Imam. Oke, Imam. Jabatan saya dokter ahli pertama di UPT RSUD Banggai Laut. UPT RSUD. Oh, RSUD UPT ya? Sekarang sudah Ibu, sudah BLUD. Cuma Oh, di anunya kemarin kami waktu nomenklaturnya masih. iya, iya masih UPT. Iya. Oke, asli mana Pak Imam? Saya asli orang baru Ibu, Sulawesi Selatan. Cuma sekarang kakak sudah di sini karena keluarga juga di sini. Oh, orang Iya, baru. Berarti iya. sama-sama kita orang Solo ya, Sulawesi Selatan. Iya, iya Ibu. Saya juga Solo, Sulawesi Selatan. Saya Bonek. Oh Nanti. iya, Oke, baik. Keluarga di Balut, Imam. iya Ibu. Ada istri dan anak di sini Di di Balut. Baru, di Balut. Oh, di Balut. Dibawa Iya. dari Baru berarti. Atau Orang 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 Banggai Balut. memang, Orang orang Banggai Banggai memang. memang iya. Berarti Pak Imam sudah lama di Banggai. Kurang lebih tahun 2021 kalau tidak salah Ibu. Ih, lama sekali. Wah. Iya. Sebelum jadi PNS, dokter PNS, sebelumnya apa? Berkarya di mana? Memang sudah kontrak di rumah Oh, sakit Ibu. Iya. kontrak. Di Siap, tahun siap. 2021 itu. Iya. Oke, oke. Iya, Balut memang biasa sebelumnya itu kan kekurangan dokter ya, kalau tidak salah. Jadi dia itu ambil Iya. dokter Iya, lagi. sampai sekarang sebenarnya masih kurang Masih Ibu. ya? Iya. Oke, baik. Makasih Pak Imam. Iya, Ibu. Kita next ke Ibu Milianti, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Milianti Awal, biasa disapa Mili, jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama di Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut. Oke, Sekretariat DPRD. Basic berarti D3, satu komputer ya? Iya, Di Teknik mana? Informatika di Untat. Untar sini. Iya. Oh, sekarang Untar sudah ganti nama, Bu Meli. Saya jadi UI. Untar Idola. Iya, saya mengatakan Untar Idola Pak, karena S1, S2, S3 di Untar. Jadi idola Oh, banget itu iya. ya. Iya. Oke, baik. Makasih. Jangan terlalu tegang ya. Jadinya Iya. kalau kalian tegang, saya juga jadi tegang kan. Ibu Rafika, silakan Bu Rafika. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Rafika Fajri, biasa dipanggil Vika. Ika. Jabatan fungsional itu perawat ahli pertama di UPTD Puskesmas Bungin, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oh ya, Dinas Kesehatan. Oh, Dinas Kesehatan bergabung dengan pengendalian KB-nya. Iya, Oh, gitu. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Siap, 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 siap. Bu Pika asli Banggai Laut. Iya Bu, asli Banggai Laut. Ya, kelihatan kalau Banggai Laut itu kelihatan gitu ya. Iya, kalau saya Banggai Laut itu macam rasa kalau orang Banggai Laut ya macam apa ya? Macam rasa pulang kampung karena hampir semua orang-orang di dalam yang memegang itu pernah ketemu di kelas. Jadi apa ya? Banyak saudara lah kalau ke sana. Rasa pulang kampung Bu Vika. Oke, hari ini saya dapat teman baru lagi 11 orang luar biasa. Terima kasih teman-teman. Kita ke Terima kasih next Bu. Ibu Iglima. Iglima. Silakan Ibu Iglima. Iya, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Nah, nama saya Ikrimasi Fatihah, kalau dipanggil biasa Hati. Hasti. Jabat,
Nah, jabatan penyuluh sosial ahli pertama di Dinas Sosial. Ya, Penyuluh ahli pertama di dinas sosial. penyuluh penyuluh sosial ahli Oh, pertama. penyuluh sosial ahli pertama. Sasaran kinerjanya apa, Bu? Izin ya, ini baru jabatan baru yang baru saya dengar. Izin, kira-kira jabatannya lebih ke ODGJ. Ini hanya di sharing ya. Oh, Lebih ke ODGJ atau bantuan-bantuan atau orang yang tidak mendapatkan bantuan atau gimana, Bu, Bu Hesti? kalau di bagian bidang itu biasa untuk penyaluran bantuan sama Oh, apa bantu-bantu yang mau pergi ke ODGJ ke Palu. Ya, oh gitu. gitu, fasilitator, fasilitasi gitu ya. Iya, gitu. Kalau Oke. ada yang mau pergi atau kayak ada yang memberi tahu kalau ada orang gila di bagian Banggai Laut sini, datang Mm-mm. ke kantor bagian situ, baru nanti kita di- kalau ada dananya, Oke, kalau ada oke. dananya berarti bisa dia kirim ke Palu. Penanganannya berarti bekerja sama dengan rumah sakit jiwa ya. Cuman Yang Madani Palu. Madani. Jadi saya fokus ke jabatannya Ibu sebagai penyuluh yang sasaran menyuluh itu apa, Bu? Izin ya. Oh, kalau saya sendiri biasanya ikut verifikasi kalau ada yang pas mau penerimaan, verifikasi dulu kalau apakah mereka benar-benar butuh bantuan sosial atau tidak. Iya, itu yang dikerja sekarang ya. Ya, sekarang Tetapi saya fokus kepada jabatannya Ibu sebagai penyuluh sosial, penyuluh sosial pertama ya, hari pertama. ahli pertama. Ya, oke berarti eh, cakupannya lebih luas ya Bu, bukan hanya untuk UDGJ saja, tetapi seluruh yang terkait dengan apakah bantuan dan bla bla itu ya Bu ya. Iya, kalau sekarang itu yang dia. Oke baik. Asli mana Ibu Hesti? Kalau mau dibilang tinggal lama itu di Banggai Laut karena papa orang sini. Tapi Oh. kalau memang dari masih kecil pernah ke Palu. Oh pernah, berarti bukan orang Aja di Palu karena sana. pernah aja. Oke baik, makasih Ibu Ya, Hasti. Iya, kita next ke Pipo. Pak Pipo, silakan Pak Pipo. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kenalkan nama saya Pipo Nur Alahamente, biasa dipanggil Pipo. Saya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Banggai Laut. Jabatan fungsional saya yaitu penata kelola penyihatan lingkungan ahli pertama di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oke, Makasih, Bu. basically pendidikan Pak Pipo izin. Saya S1 Arsitektur, Ibu. Lo kena nggak itu? Kena. Ini sharing. Arsitektur kemudian sebagai pengendali lingkungan itu relevan. Ada ilmu baru atau ilmu yang bisa di situ? Eh, karena ini tentang penata kelola penyihatan lingkungan itu Oke. punya hubungan dengan perencanaan penyihatan lingkungan, Ibu. Eh, Sip. yang berhubungan dengan rancangan teknis Ya. infrastruktur penyihatan lingkungan. Oh Biasa ya, seperti itu, ya. siap. Asli mana Pak Pipo? Saya dari Banggai Laut, Ibu. Oh iya, baik, baik. Basically pendidikannya dari mana? Ambil dari mana? Di UI juga atau di Jogja atau di mana? Saya di UMI Makassar, Ibu. Oh, Makassar, luar biasa. Oke, thank you Pak Pipo. Makasih, Ibu. Iya, kita ke tuan rumah. Silakan tuan rumah. Siapa kira-kira tuan rumah kita? Ayo, yang merasa tuan rumah. Pak Rahmat tidak usah senyum-senyum, silakan karena BKPSDM sebagai penyelenggara berarti dia tuan rumah kan ya. Dia yang gaji kita, dia yang bayar honornya kita, dia yang kasih makan kita. Kan anggarannya dari Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Haji Makmur, Sarjana Manajemen, biasa dipanggil Mat.
Mat, Jabatan saya, jabatan saya Arsiparis Ahli Pertama di BKP SDMD Kabupaten Banggai Laut. stafnya siapa Pak Rahmat? Stafnya Ibu di Iya. sekretariat saya Ibu Oh, Weni Rosyanti. oh, Ibu siapa? Ibu Weni Rosyanti. Sekarang Bu Eni bukan bendahara, dia sudah jadi Kasubag. Sebab Bu. Oh, Kasubag. Oh, ya, 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 ya. Dia kepegawaian. Bu Eni sekarang kepegawaian. Iya, dikit pegawai. Oke, kalau di BKPSDM itu komunitas saya, kan komunitas saya. Ibu Weni, Bu Nia, Bu Nia, Bu Marhana semua masih masih standby di situ. Iya, masih Ibu Marhana sudah kabit. Oh, Kabit. Saya kira masih Sumba dia kan itu. Oke, thank you Pak Rahmat. Iya, Pak Rahmat asli Banggai Laut. Asli Banggai Laut. Oh ya, Ya. benar aja. Ini kok pada orang Banggai Laut semua ya? Ya. Oh iya, Musri Nawir. Musri Nawir, Pak silakan Pak Musri. Makasih kesempatannya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pak. Eh, Perkenalkan, nama saya Musri Nawir, biasa dipanggil Nawir. Jabatan saya yaitu penata kelola perumahan di instansi PUPR Kabupaten Banggai Laut. Oke, ini dulu bekasnya PUPR ini Pak, siapa namanya ini? Saya lupa. Yang kasus tipikor itu, siapa namanya? Mantan, barangkali Pak Nawir belum dapat ya. Pak Pak Basuki. Basuki mungkin itu, Bu. Ya, Pak Basuki. Iya, Sekarang iya. apa itu profesinya sekarang? Sudah masih beraktivitas di Balut atau masih di lapas? Sampai sekarang belum saya tahu, Bu. Mungkin masih di Palu dia. Kalau di Balut Oh, ini belum pernah saya lihat, Bu. Ya. iya, izin teman-teman saya sharing ya. Pak Basuki itu pernah saya sama-sama di kelas, saya ajar beliau itu orang pintar. Ya, orang menurut saya di antara yang pernah saya ajar di PIM 3 itu orang yang paling pintar, orang yang paling sabar, tapi tersangkut dengan apa tipikor. Nah, ini yang akan kita bahas sebentar. Ya, yang akan kita bahas sebentar terkait dengan pelanggaran atau di dalam kedudukan dan jabatan kita. Jadi saya termasuk orang yang mengakui beliau itu adalah orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang tenang. Ya, semua ada di apa namanya sama Pak beliau. Beliau itu menurut saya termasuk orang Baital itu orang pintar semua. Uh, saya menganggap bahwa semua orang pintar kadang kadang ada apa namanya, ada ketidakadilan ya. Saya tidak tahu seperti apa, tetapi pasti ada yang tersangkut dengan hukum. Ya, nanti kita akan bahas terkait dengan kedudukan dan peran kita sebagai aparatur sipil negara. Yang terakhir, Ibu Mas Ria, silakan. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Ya. Perkenalkan, nama saya Mas Riate Papua, biasa dipanggil Ria. Instansi saya dari UPTD PPA, jabatan fungsional saya penata kelola perlindungan perempuan dan anak. Oke, ini kalau ada yang pukul anaknya, ada yang dipukul sama istrinya, mengeluh sama Bu Ria, gitu kan? Jadi Iya, hati-hati Bapak-bapak, ini urusannya Bu Ria ini nanti ada perlindungan anak. Ada undang-undangnya ya Bu Ria ya. iya banyak. Baik, adik-adik yang kami banggakan, terima kasih. Mudah-mudahan dengan perkenalan singkat ini bisa apa namanya membuat kita lebih open mind, lebih terbuka karena materi ini sebenarnya kita tidak akan berbicara tentang teori seperti apa, tapi bentuk penerapan, ya kan? Izin Ibu, saya belum. Oh, masih ada, masih ujian. Makanya padahal Pak Ibu Jihan karena tuan rumah ya, anggaplah tuan rumah ini sebagai oke. Baik, mohon maaf Bu Jihan. Iya, Silakan Ibu. Bu Jihan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, Ya. nama saya Jihan Safira Tagele. Saya juga sama-sama instansi dengan Oda, para Oda. di BKP SDMD dan untuk jabatan perencana ahli pertama. Perencana ahli pertama stafnya Abah ya, Pak Ghazali, Pak Ghazali. Kita keuangan Ibu. panggilnya Abah. Pak Ghazali kita panggilnya Abah gitu kan. Iya. Jadi beliau-beliau itu kalau ke Palu Pak Ibu Jihan, dia di rumah.
biasa Hmm, di iya. rumah, termasuk apa ya itu ada yang lebay-lebay itu si Pak Restu. Oh iya, iya pernah Jadi dibahas itu. komunitas balut itu udah jadi apa namanya asramanya di rumah. Coba tanya, bukan balut ya, Bang BKD. Coba tanya, pasti orang BKD tahu itu siapa itu Bu Ina. Tapi ya itu tadi bahwa yang perlu di apa namanya hidup ini kita tidak usah terlalu tegang, anggap bahwa kesuksesan orang itu sebenarnya ada satu kunci, perbaiki hubungan dengan orang lain. Itu sebenarnya karena rezeki itu dari teman. Jadi saya kalau teman-teman ke 10 kabupaten kota, kalau saya ke kabupatennya, ke kampungnya, saya tidak perlu lapar, tidak perlu mengeluarkan uang karena banyak teman-teman, saudara-saudara yang apa namanya kita pernah sama-sama di kelas, yang pernah diajar termasuk kaban kalian dulu. Itu teman pernah saya ajar itu tahun 2011 kalau tidak salah Pak Basri ya, Pak Basri ya. Iya. Jadi 2011 saya ajar beliau di PIM 3 dan alhamdulillah banyaklah ya. Jadi teman-teman di Balut itu luar biasa dan orang hebat-hebat ya. Termasuk yang saya sampaikan tadi ada apa terkait dengan Pak Basuki itu saya anggap orang yang luar biasa tetapi tersandung hukum. Kadang kita tersandung hukum bukan karena kita pelakunya tetapi karena amanah dan tanggung jawab kedudukan dan peran kita sebagai aparatur sipil negara yang menuntut kita harus seperti itu. Karena penekanannya lebih ke tanggung jawab. Ya adik-adik ya. Oke, baik. Kita langsung saja membahas terkait daripada peran dan kedudukan ASN. Jadi peran dan kedudukan ASN ini sangat erat kaitannya untuk didalami. Sekali lagi saya katakan ini bukan hal yang baru untuk teman-teman ya, bukan hal yang baru tetapi ingin sedikit mengulas bahwa kedudukan dan peran ASN itu sekali lagi untuk mendukung ya, untuk mendukung terwujudnya smart governance ya. Jadi bagaimana smart governance itu tentu saya katakan itu tergantung adik-adik di dalam dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Makanya tadi saya coba lebih membuka bagaimana apa jabatannya, apa pekerjaannya, apa yang dikerjakan sekarang, apakah relevansi dengan jabatan dan jabatan yang Anda ambil dengan pekerjaan yang diberikan, kemudian apakah relevansi ilmu yang Anda dapatkan dengan ilmu yang ilmu yang ada di birokrasi, ya kan? Karena itu pasti sangat erat kaitannya karena kita ini teman-teman ini adalah salah satu eh, pen apa ya ujung tombak ya saya katakan Anda ini adalah pelaksana yang mengerjakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang langsung bekerja sama atau memikirkan atau merencanakan apa yang Anda harus lakukan ke depan sehingga itulah yang disebut dengan bagaimana ASN ini adalah orang yang salah satu ASN ini adalah salah satu orang pendukung atau yang mendukung terwujudnya smart governance karena memang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maaf teman-teman suaranya sudah agak pecah-pecah ya, tapi bukan ngantuk, jujur nggak ngantuk, cuman karena mengajarnya biasa mulai jam 7.30 sampai jam 10 malam dengan sudah 3 minggu begitu ya kayaknya konsernya sudah terlalu lama. Oke. Nah, saya lanjut bahwa di sini berbicara tentang Undang-Undang ASN yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu yang sekarang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu mengatur tentang aparatur sipil negara. Tentu tujuannya adalah bagaimana kebijakan reformasi birokrasi yang kalau semua yang diusahakan dilakukan digitalisasi pelayanan publik. Nah,
Disinilah kuncinya aparatur sipil negara bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga merupakan aktor kunci ya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang efisien, yang transparan dan berbasis teknologi. Nah, kesimpulannya bahwa kehadiran teman-teman ini di Banggai Laut akan bisa merubah wujud atau apa wajah pelayanan yang ada di Banggai Laut ya. Walaupun kita misalnya berada di daerah kepulauan, tetapi sistem pelayanan tetap kita merujuk kepada merujuk kepada pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan mewujudkan smart governance ya. Nah, adik-adik yang kami banggakan, berbicara tentang kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara, perlu saya ingatkan ada 3 poin ya, ada 3 poin yang teman-teman harus pahami. Anda itu apa sih fungsinya sebagai aparatur sipil di situ, kan gitu ya. Bukan hanya kita mengerjakan apa yang diarahkan pimpinan, kita mengerjakan apa yang menjadi apa yang menjadi mengikut serta dengan apa yang dikerjakan teman-teman, tetapi perlu teman-teman mendalami ya tugas dan fungsi. Ya, contoh saya katakan tadi yang disampaikan teman-teman yang tadi yang dari dinas sosial ya kan. Semua. Jadi bukan hanya dinas sosial tetapi perlu mendalami ya, mendalami dalam artian bahwa Anda ini paham apa yang harus kita lakukan, paham apa yang harus kita kerjakan karena kalau dalam aparatur sipil negara tidak memahami apa yang dikerjakan, apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi tanggung jawabnya, berarti kita tidak tahu apa yang akan kita kontribusikan, apa yang bisa kita berikan terhadap bangsa ini, apa yang bisa kita berikan terhadap Kabupaten Banggai Laut, kan gitu ya. Kita selalu mengkaitkan Bapak Ibu agenda 1, 2, dan 3 ya. Karena kita sekarang di agenda 3 harus tahu apa kedudukan kita di situ, apa peran kita di situ. Nah, saya sedikit berbicara tentang kedudukan kalau berbicara secara hukum ya, ASN itu berkedudukan sebagai pelaksana kebijakan publik ya kan. Dan pelayanan dan melakukan pelayanan masyarakat yang mana dalam pelaksana kebijakan publik di sini teman-teman di dalam menjalankan tugas Anda sebagai pelayan masyarakat ada hal yang mendasar ya, ada hal yang mendasar yang harus kita ketahui yaitu di dalam memberikan pelayanan kita melayani itu tidak memilih siapa yang kita layani ya kan. Melakukan pelayanan itu harus netral ya, tidak berpihak kepada satu orang atau tidak berpihak kepada orang yang memiliki jabatan, tidak berpihak kepada karena hubungan keluarga dan lain-lainnya. Siapapun yang kita yang membutuhkan, yang kita lihat butuh dengan bantuan kita, disitulah kita hadir sebagai pelayan masyarakat yang di dalamnya pelayan yang netral, pelayan yang profesional, dan tentu pelayan yang bebas dari intervensi politik. Serta perlu diketahui bahwa kita terbebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini kadang kita terjebak, teman-teman ya. Di sini kita kadang terjebak. Kapan di dalam dalam memberikan pelayanan masih ada kepentingan pribadi, lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, disitulah kita terjebak dengan kondisi-kondisi yang sekarang lagi booming ya, atau sekarang yang menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap layanan kita karena
eh, yang saya katakan bahwa kurangnya pemahaman kita bukan sebenarnya apa ya, bukan bukan spesifik kurangnya pemahaman, bukan berarti pengetahuan yang kurang, tetapi menginternalisasi atau menjabarkan daripada tugas dan fungsinya kadang ya, kadang apa ya, di apa namanya, dijabarkan itu hanya dengan apa, sekedar menjabarkan saja tapi tidak mendalami apa yang terkandung maksud di dalam uraian tugas. Nah, saya yakin ini uraian tugas teman-teman kan sudah sangat jelas. Kalau Anda misalnya arsiparis berarti apa? Sebagai Anda penyuluh apa, kan gitu ya. Penata kelola lingkungan dan lingkungan apa? Itu sudah sangat jelas. Ada penjabarannya, tetapi dari penjabaran A, B, C, D sampai seabrek-abrek itu ya, seabrek-abrek itu harus didalami per poin dan poin, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Nah, kalau itu yang tidak didalami, disitulah saya katakan sehebat-hebatnya teman-teman, sepintar-pintarnya teman-teman, ya kan, sebaik apapun Anda lakukan, kalau kita di dalamnya apa namanya, tidak teliti di dalam menjabarkan daripada uraian tugas, disitulah kelemahan kita. Dan itu teman-teman bisa lihat yang contoh saya katakan bahwa terkadang kita di dalam menjalankan tugas dan fungsi yang saya katakan itu baik, kan, apa, menurutnya kita ya, menurut baik, kemudian bahkan pandangan orang menganggap itu baik, tetapi aturan ada yang kita tidak pahami di dalamnya. Olehnya itu satu kata sebenarnya untuk kita ASN itu, bagaimana ASN itu memahami kiblatnya, ya kan? Kiblatnya ASN itu aturan, ya. Oke, jadi disinilah saya katakan bahwa sekali lagi saya katakan bahwa pelayanan masyarakat, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu ASN satu harus netral, harus bebas dari intervensi politik, harus bekerja memberikan pelayanan yang profesional, dan tentu bebas dari praktek korupsi dan kolusi dan nepotisme, ya kan? Nah, kedudukan ini Bapak Ibu, kedudukan Anda sebagai aparatur sipil negara itu ya, apa namanya, diperkuat oleh prinsip-prinsip sistem merit. Nah, sistem merit ini yang mana dalam sistem merit ini saya katakan kita sangat jelas bahwa di pembelajaran kita sebagai aparatur sipil negara, salah satunya adalah bagaimana penerapan merit system yang akan mendukung ya, akan mendukung daripada apa namanya, dari apa ya, dan mendukung daripada kinerja ASN. Jadi sedikit sekali lagi saya katakan bahwa kedudukan ini diperkuat dari merit system, kemudian bagaimana aparatur sipil negara tentu dalam penempatannya berdasarkan dengan kompetensi, kemudian kinerjanya, dan bagaimana dengan integritasnya. Itu yang saya katakan, dengan semua yang kita pahami yang akan kita diskusikan ini akan bisa menuntun teman-teman untuk menjadi ASN yang smart, ASN yang apa namanya, ASN yang tentu berbasis data dan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi. Nah, adik-adik yang kami banggakan, perlu kita ketahui sekali juga bahwa ASN di dalam peran dan kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara ada dua pokok yang harus kita apa namanya, akan kita diskusikan, yang mana itu berbicara tentang manajemen ASN itu sendiri dan dengan smart ASN. Jadi di materi dan peran dan kedudukan, materi peran dan kedudukan ASN ini ada dua pokok bahasan yang akan kita diskusikan ya, yang akan kita diskusikan, dan kedua ini kita tahu tujuan pembelajarannya adalah membekali peserta ya dalam pengetahuan tentang kedudukan dan perannya untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan
perekat pemersatu bangsa. Nah, mampu memberikan dukungan pengolahan tantangan dan masalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya untuk menggunakan perspektif Smart ASN. Jadi ini sebenarnya tujuan pembelajaran yang kita akan diskusikan teman-teman. Ya, sekali lagi bahwa di materi peran dan kedudukan ini yang diberikan oleh berdasarkan dengan kurikulum, kita akan mencoba membedahnya dengan 10 jam pembelajaran dengan jumlah menitnya kalau tidak salah 300 sekian menit yang akan kita coba diskusikan. Baik adik-adik yang kami banggakan, sedikit kalau saya berbicara tentang terkait daripada tugas dan fungsi kita. ASN itu adalah sekali lagi adalah sebagai fasilitator, itu adalah peran kita. Nah, saya tadi sampai kita ini ASN adalah sebagai fasilitator teknologi dalam menggunakan dalam mewujudkan bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi. Nah, di sini sebagai fasilitator yang dalam artian penghubung ya antara pemerintah itu sendiri dengan masyarakat. Nah, harapan kita bahwa ASN di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut untuk menguasai dan memanfaatkan sistem informasi manajemen dalam sistem informasi manajemen dalam memberikan pelayanan yang mana pelayanan ini tentu semua karena dengan adanya efisiensi anggaran kita sudah mulai beralih sistem pelayanan lebih ke berbasis daring ya kan. Atau berbasis atau dengan disebut dengan memanfaatkan teknologi. Nah, kenapa? Karena di sinilah kita dengan memanfaatkan teknologi kita punya yang disebut dengan dengan memanfaatkan teknologi ini kita bisa memudahkan teman-teman untuk mengambil sebuah keputusan yang cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan. Jadi sekali lagi bahwa tuntutan sebagai ASN sekarang, saya kalau teman-teman ini saya tidak meragukan terkait dengan pengetahuan ya, terkait dengan pengetahuan teman-teman sebagai aparatur sipil negara, karena perlu diketahui teman-teman juga hadir di sini sebagai aparatur sipil negara itu bukan ece-ece, saya katakan, bukan karena bantuan orang lain, bukan karena bantuan finansialnya, tetapi memang kemampuan teman-teman yang bisa mendapatkan passing grade dan bla bla bla, dan tentu itu adalah sebuah pasti ada campur tangan di dalamnya, tapi campur tangan manusia itu tidak ada. Oke. Nah, olehnya itu kalau kemampuannya dalam menjalankan tugasnya, kalau penggunaan IT teknologi itu saya yakin tidak diragukan. Oke. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, saya sedikit bercerita tentang pemahaman kita terkait dengan manajemen ASN. Nah, aparatur sipil negara dalam artian bahwa kalau kita berbicara tentang manajemen ASN ini adalah bagaimana pengelolaan aparatur sipil negara yang terencana dan sistematis untuk menghasilkan pegawai yang profesional. Jadi saya katakan tadi keraguan saya sedikit pun tidak ada kalau berbicara tentang kemampuan teman-teman. Karena perekrutan teman-teman ini berdasarkan dengan jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh daerah, kemudian diisi oleh Anda isi formasi tersebut, dan Anda dari sekian banyak ini Anda yang terpilih, dalam artian bahwa ini salah satu pengelolaan manajemen ASN yang mana akan menghasilkan pegawai yang akan bekerja, yang kita harapkan bahwa bekerja secara profesional dan tentu memiliki nilai-nilai dasar etika profesi yang di dalamnya dibungkus dengan bagaimana kita
tidak terlibat dari tidak di apa ya, tidak diintervensi dengan politik. Kita dalam menjalankan tugas dan fungsi itu berani menolak gratifikasi, ya kan, berani menolak yang bertentangan dengan aturan. Nah, kemudian dalam memberikan pelayanan itu kita tidak melihat rasnya, tidak melihat warna kulit, tidak melihat apanya. Itulah sebenarnya dari manajemen ASN ini. Jadi kalau kita secara umum bercerita tentang manajemen ASN, lebih penekanannya adalah mencakup bahwa proses pengelolaan sumber daya manusia mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan, pengembangan karir, kemudian penilaian kerja, sampai pemberhentian dan perlindungan pegawai dan hak-haknya itu diatur di dalam manajemen ASN. Nah, seperti itu adik-adik ya. Sedikit hanya pembuka, saya tidak terlalu banyak bercerita tentang teori, tetapi saya sedikit menggambarkan bahwa apa tujuannya, apa tujuannya. Jadi apa sih tujuannya di perekrutan pengelolaan manajemen ini yang dilakukan dengan hampir berapa dekade ini. Kita lihat bahwa yang penerimaan dengan sistem terbuka yang dulu dengan yang sekarang ya sangat kelihatan perbedaannya, baik daripada kompetensinya dan kinerjanya dan kontribusinya terhadap Pemda itu sangat berbeda. Bukan karena saya membandingkan, bukan, tetapi ini pengalaman saya selama melaksanakan tugas saya sebagai Widya Iswara sudah sekitar 18 tahun jadi Widya Iswara, teman-teman. Saya melihat bahwa perekrutan dengan CAT ini betul-betul menghasilkan kualitas menghasilkan ASN yang berkualitas ya. Kenapa? Karena kadang kalau dengan kita berikan tugas itu, kita kasih clue-nya ya, kita kasih kuncinya, mereka bisa berekspresi apa saja, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan dalam tugas itu, mereka bisa teman-teman bisa menghasilkan karya yang baik. Nah, sangat berbeda dengan perekrutan yang sebelumnya ya, yang database K1, K2 itu agak sulit, bukan membandingkan, sekali lagi agak sulit, di mana yang saya lihat itu adalah kinerjanya yang sangat sulit. Sudah disuruh disuap ya, disuruh telan, itu pun dikasih kerangkanya gitu ya, dikasih kerangkanya, dan itu pun harus dijelaskan, ditelan itu harus seperti ini. Jadi harus dituntun sampai di mana dia bisa menghasilkan. Nah, ini yang saya katakan bahwa pengelolaan manajemen ASN dengan penerapan merit system, saya merasa bahwa ini sangat luar biasa, sesuai dengan ekspektasi kita ya. Nah, namun ada beberapa hal yang menjadi kekurangan ya, tetapi kita harus mengakui bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna kan gitu ya, teman-teman. Apalagi dengan generasi Gen Z atau generasi milenial lebih fokus ya, lebih banyak lebih banyak sibuk dengan dunia dunia gadget ya, dunia gadget, lebih banyak bersosialisasi atau lebih banyak sibuk dengan dirinya ya kan. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa kita atau saya melihatnya bahwa kondisi saat ini melihat bahwa kita lebih ke krisis etika dan sikap perilaku ASN itu sendiri, sehingga perlu materi di dalam pelatihan dasar ini lebih penekanannya adalah pembentukan karakter. Bukan berarti teman-teman tidak punya karakter, tidak, tetapi perlu diingatkan ya. Karena teman-teman sudah punya, tinggal diingatkan kembali, teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik yang kami banggakan, kan gitu ya.
apa yang Anda lakukan, ada beberapa tahapan yang harus Anda ketahui. Di dalam bersosialisasi itu harus harus ada seperti ini. Di dalam memberikan pelayanan harusnya ada etika-etika seperti ini. Body language-nya seperti apa di dalam memberikan pelayanan. Teman-teman sudah tamat di agenda 2. Nah, olehnya itu agenda 2 inilah yang memperkuat kita ini untuk memahami peran dan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Bagaimana kita dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengelolaannya harus memang mulai dari menerapkan dengan manajemen ASN yang saya sampaikan, dengan penerapan merit system itu. Karena kalau penerapan merit system yang saya katakan bahwa itu adalah bagaimana kita di lingkup organisasi itu mulai dari merencanakan sampai mengembangkan sampai dengan hak-hak mereka itu kita kelola, sehingga tidak ada lagi ASN yang ASN yang memikirkan individualnya, bagaimana dia punya karir ke depan, kan gitu ya. Bagaimana dia punya bisa nanti mendapatkan tempat yang bagus. Tidak ada lagi karena sudah dikelola daripada badan itu sendiri. Nah, ini ada 2 orang BPSDM ini yang memikirkan bagaimana teman-teman dari sisi karirnya, dari sisi kompetensinya itu dikelola di dalam pengelolaan manajemennya itu di OPD-nya BKPSDM. Jadi sangat berbeda dulu teman-teman ya. Sangat berbeda bahwa dulu kalau kita mau urus naik pangkat ya kan, mau urus hidup kita, mau urus nasib kita, kita harus urus sendiri ya kan. Kalau kita urus sendiri, apa tugasnya BKPSDM? Ya kan gitu ya. Badan Kepegawaian ya kan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Itu kan tugasnya kan gitu ya. Sehingga terkait dengan kepegawaian atau nasib kepegawai yang ada di Banggai Laut itu diurus daripada BKPSDM itu sendiri. Nah, ini. Jadi perlunya kita meninggalkan ya ini hanya contoh saja teman-teman, contoh OPD. Saya pikir banyak yang banyak yang harus diperbaiki. Olehnya itu saya katakan perlu kita membenahi di uraian tugas kita, di tugas dan fungsi kita, kira-kira apa sih yang menurut kita itu yang di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita itu belum sesuai dengan harapan atau belum sesuai dengan aturan atau belum bisa mendukung daripada indikator kinerja utama yang ada di indikator kinerja utamanya OPD itu seharusnya. Nah, disitulah yang kita mau bahwa tugas kita ini adalah mencoba bagaimana aparatur sipil, bagaimana ASN itu ya, bagaimana ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap menggunakan tadi itu saya katakan merit system. Bagaimana Anda mengelola, bagaimana Anda merencanakan pekerjaannya, bagaimana Anda lihat apa yang harus dikembangkan, kemudian bagaimana mengembangkannya, dan semua itu harus terstruktur. Bukan melihat satu fungsi, tapi dilihat daripada tugas dan fungsi adik-adik di dalam menjalankan tugasnya. Sehingga itu tadi, kalau itu teman-teman jalankan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, apa outputnya? Outputnya itu adalah ada kepuasan yang masyarakat rasakan dari kehadiran kita, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik itu tentu berkualitas. Nah, kalau pelayanannya berkualitas, tentu tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat kan gitu ya. Nah, kondisi saat ini saya katakan secara general masyarakat itu masih menganggap masih sulit mempercayai pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan mereka, ya kan? Karena kenapa? Ternyata masih banyak kebutuhan masyarakat yang ada di daerah atau di wilayahnya itu belum terpenuhi. Contoh misalnya jalan, kan gitu ya. Ini urusannya siapa nih? PUPR tadi ya, urusan jalan.
Pak Munasir punya urusan nih ya kan, urusan jalan, urusan misalnya kebutuhannya ya kan gitu ya, urusan dan lain-lain ya itu melekat kepada tugas dan fungsi berdasarkan dengan OPD itu sendiri. Jadi disinilah kebutuhan kemampuan ASN di dalam mewujudkan smart governance perlu pendalaman dalam memahami tugas dan fungsinya, apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang terbaik. Nah, kalau sudah kualitas pelayanan terbaik, sudah tentu di dalamnya adalah pengelolaan manajemen dengan penerapan sistem merit di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita. Oke, nah baik adik-adik yang kami banggakan. eh, Sedikit saya sampaikan bahwa kalau berbicara tentang manajemen tentu saya tidak perlu ajarkan, tetapi perlu saya ingatkan bahwa ada perencanaan ya, tentu dari perencanaan itu kita sudah mulai planningnya kita, bagaimana menetapkan tujuan, kemudian bagaimana menetapkan sasaran apa yang kita ingin capai di dalam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Nah, sama dengan teman-teman nanti di dalam menyusun rancangan aktualisasi, ya kan teman-teman sudah menyusun rancangan nih. Mudah-mudahan dari agenda 1, 2 dan masuk di agenda 3, lebih di agenda 3 ini lebih memperdalam lagi ya, lebih memperdalam. Jadi apa yang diperdalam ya tentu rancangan atau beberapa kegiatan yang Anda susun itu menjawab daripada permasalahan yang teman-teman temukan. Nah, mulai dari sekarang Anda mulai merencanakan apa yang Anda mau buat, ya kan? Kemudian bagaimana dampak kalau ini yang dilakukan, ya kan seperti itu. Jadi di dalam penerapan merit system dalam pengerjaan melaksanakan tugas dan fungsi kita, mari kita sama-sama menetapkan apa tujuan yang harus kita lakukan. Kemudian menentukan strategi apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya seperti apa kan gitu ya. Nah, supaya tentu seperti itu sudah bisa terukur. Kalau tidak salah pasti teman-teman coachnya teman-teman atau pengajarnya silahkan teman-teman membuat kegiatan yang bisa terukur. Ya, terukur itu dalam artian gini, bisa nampak kelihatan apa yang Anda mau lakukan dan apa indikator yang Anda capai kalau ini yang Anda lakukan di kegiatan ini. Jadi itu di rancangannya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan pengorganisasiannya. Bagaimana misalnya kita sudah temukan dari core isu yang teman-teman dapatkan, kita mencoba melihat ada beberapa penyebab permasalahannya dari manusianya yang kurang familiar menggunakan teknologi, atau manusianya atau pegawainya yang ada di dalam Fishbone itu ya, dalam Fishbone ini Anda melihat bahwa motivasi kerjanya yang motivasi kerjanya ASN di dalam situ tidak tidak termotivasi lah ya, atau motivasi kerjanya rendah kan gitu ya. Kemudian di dalam ASN-nya di situ tidak disiplin di dalam menjalankan tugasnya. Itu semua kita mulai mengorganisir sumber-sumber daya manusia apa yang harus diperbaiki untuk mendukung daripada sasaran yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian disitulah kita mencoba, oh ternyata kalau misalnya kita melihat bahwa lemah di SDM-nya, apa yang harus kita lakukan ya kan? Yang harus kita lakukan misalnya melakukan ide gagasan teman-teman ingin melakukan misalnya pengembangan kompetensi bla 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 ya. Pengembangan kompetensinya kalau pengembangan kompetensi kan masih luas itu teman-teman. Tetapi kalau di susunan rancangan aktualisasinya nanti, karena kita dikasih kesempatan hanya 1 bulan, berarti kalau pengembangan kompetensi mau mengukur meningkat atau berkembang kompetensinya dengan cara apa ya yang bisa kita lakukan? Apakah kita misalnya melakukan pelatihan ya kan, atau kita melakukan workshop, apalah yang bisa
kita lihat bahwa ada pergerakan ya, pergerakan walaupun tidak sangat signifikan, tapi ada pergerakan dari angka 2 menjadi sedikit angka 3 atau angka 4 atau angka 5, itu sudah ada perkembangan di dalam perubahan, karena men ini akan sebagai mesin di dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kalau kita menggunakan teknologi itu hanya alat, tapi yang menggerakkan mesin tersebut, alat tersebut, teknologi tersebut adalah manusianya. Jadi itu perlunya di dalam penerapan merit system ada perencanaan, ada pengorganisian, ada pengarahan, ada pengendalian dan bla blanya. Nah, semua ini di apa namanya dituangkan nanti kira-kira misalnya teman-teman di dalam menyusun rancangannya kira-kira apa masalahnya. Ini sudah langsung diterapkan karena memang saya katakan untuk pembelajaran latsar ini lebih penekanannya pembentukan karakter, kemudian dia lebih begitu ilmunya kita dapat langsung aplikasi ya, aplikatif, langsung aplikasikan kepada rencana kegiatan teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman lihat PowerPoint saya, jangan sampai saya cerita panjang kemudian teman-teman tidak lihat, silakan disampaikan kalau ada yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Oke. Ini kalau berbicara tentang merit system, jadi kalau lebih ke merit system penekanannya adalah bagaimana ASN itu memiliki kompetensi yang lebih kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Nah, berbicara tentang kompetensi teknis ya yang diukur adalah tingkat spesialisasinya pendidikannya, kemudian pelatihan teknisnya, kemudian di fungsionalnya dan pengalaman kerjanya. Jadi lebih penekanannya bagaimana nanti teman-teman di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau jabatannya, tentu yang harus diperhatikan ini kalau bagaimana mengembangkan diri Anda untuk mendukung daripada jabatan-jabatan yang teman-teman dapatkan. Kemudian kalau berbicara tentang kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktural manajemen. Jadi kalau kita kompetensi teknis itu lebih banyak jabatan fungsionalnya ya, pejabat fungsionalnya. Tapi kalau kompetensi manajerialnya adalah bagaimana kita teman-teman pilihannya sebenarnya bukan pilihan ya, di mana kita ditempatkan. Apakah kita nanti di struktural ada beberapa misalnya yang harus diperhatikan, termasuk misalnya diklat-diklat yang terkait dari apakah diklat kepemimpinan 4 atau biasa disebut dengan diklat kepemimpinan pelayanan, diklat kepemimpinan administrator, itu harus dipenuhi daripada mendukung daripada kompetensi manajerial. Nah, kompetensi sosial kultural ini diukur dari pengalaman teman-teman. Jadi ini kompetensi sosial ini lebih penekanannya ya bagaimana jam terbang teman-teman dalam menjalankan tugas dan fungsi, karena tidak ada pekerjaan itu yang tiba-tiba langsung kita kuasai ya kan gitu. Tergantung walaupun ilmunya kita dapat ya, ilmunya kita sudah ada, tetapi begitu diberikan tanggung jawab, kadang desain dan desolennya nggak ketemu, antara harapan dan kenyataan tidak sesuai di lapangan, sehingga ini yang biasa kita bisa menyelesaikan itu tergantung dengan pengalamannya. Nah, pengalaman ini didapatkan dari proses. Olehnya itu saya selalu menekankan kepada teman-teman, saya untuk saat ini saya tidak melihat apa yang Anda hasilkan ya. Karena kalau hasil itu masih lama ya, hasil lama, tetapi bagaimana Anda berproses di dalam menjalankan tugas dan fungsi, karena di proses itulah yang membentuk kita akan ahli di bidang kita kan gitu ya. Karena ada pengalaman itu, kegagalan itu yang membuat kita belajar dari pengalaman itu sehingga kita lebih memperkuat diri kita. Jadi itu adik-adik yang saya banggakan terkait daripada kompetensi dari pengelolaan manajemennya. Kemudian sedikit saya gambarkan terkait dari Smart ASN. Jadi tadi saya katakan
di peran dan kedudukan aparatur sipil negara ini ada dua terkait dengan apa namanya manajemennya, pengelolaannya, sumber daya yang mensupport daripada kinerja kita. Kemudian yang kedua itu adalah pemanfaatan atau bagaimana Smart ASN. Jadi kalau kita di sini Smart ASN itu tuntutannya adalah bagaimana aparatur sipil negara dalam artian bahwa sorry ini kayaknya teman-teman dengar suara saya? Iya. Halo, Dengar, Ya, Bu. Ibu. Iya, dengar dengar. Bu. Dengar, Bu. ini lagi apa namanya? Saya lihat di jaringan saya ini tidak terlalu bagus. Nah, adik-adik yang kami banggakan, kalau berbicara tentang Smart ASN, ya, berbicara tentang Smart ASN, tentu yang perlu diperhatikan teman-teman bahwa bagaimana ASN itu familiar dengan digitalisasi. Jadi Terus kita keluar. Lanjutkan Pak Raji. Mati lampu di Palu. maaf teman-teman, tiba-tiba terlempar jaringan kayaknya tidak terlalu bagus. Baru host tidak apa memberikan saya akses masuk. Ya, pintunya nggak dibuka. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, sedikit saya menjelaskan sebelum saya kasih tugas, ada tugas ya. Jadi tugasnya sekali lagi saya sedikit menjelaskan bahwa pemanfaatan ya bisa dilihat ya. Oke, baik-baik. Jadi di sini kita tuntutan adalah tuntutan sekarang ini adalah bagaimana ASN itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih ke terkait dengan literasi digital. Nah, Smart ASN ini sangat berkaitan dengan apa namanya kemampuan aparatur sipil negara di dalam memanfaatkan digitalisasi sebagai alat untuk melakukan apa namanya pelayanannya, melakukan percepatan layanan. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Kalau saya lihat bahwa kita melihat bahwa sistem layanan yang kita lakukan selama ini, sistem layanan yang kita lakukan selama ini masih bersifat dengan secara konvensional, ya, secara konvensional. Nah, ini yang menghambat
sebenarnya menghambat kinerja kita, ya kan, gitu ya. Contoh saya katakan, banyak masyarakat mengeluh terkait dengan pelayanan misalnya di puskesmas, karena ada orang rumah sakit, ada Pak Imam ini di sini, ya. Yang sering saya soroti itu adalah kesehatan. Karena kenapa? Kesehatan ini adalah salah satu layanan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya, namun di dalam layanan kebutuhan masyarakat ini terkadang layanan-layanan yang kita sajikan itu masih dibenturkan dengan beberapa apa namanya persoalan, baik dari layanan di apa namanya layanan di front office atau di layanan apa ya, layanan pendaftaran atau apa itu kadang di situ karena ini pengalaman saya biasa kalau lihat bahwa kalau kita ke rumah sakit ya, kalau jam 8 kita datang ke rumah sakit itu sudah tidak ada lagi apa namanya, sudah ditutup loketnya. Ya kan, ditutup loketnya. Karena kenapa? Layanan di situ yang ada layanan yang dilakukan misalnya pemeriksaan dilakukan dibatasi misalnya hanya 200 atau 300 orang. Ini bukan dibalut yang dilihat di apa namanya salah satu rumah sakit di provinsi. Nah, saya melihatnya bahwa eh, dibatasi pasiennya. Kemudian sistem antriannya yang bertumpuk, ya kan? Sistem antriannya yang masih sistem antriannya yang di mana betul dia antrian elektronik yang ada di yang kayak ATM itu. Tetapi kalau teman-teman datang di jam-jam ini, di jam-jam 8 itu Anda sudah tidak dapat layanannya, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Masyarakat yang tidak paham terkait dengan proses pendaftarannya itu datangnya jam 7, jam 8 sehingga apa yang terjadi datanglah pasien di situ dengan tentu mengeluh dan lain-lainnya, merasa terabaikan, merasa bla bla bla. Nah, kondisi inilah yang harusnya dipikirkan pengelola rumah sakit terkait dari manajemennya, bagaimana kita supaya kita melakukan pendekatan layanan dengan mempergunakan teknologi, ya kan? Kenapa? Untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat ini, ya. Tidak, masyarakat banyak mengeluh karena itu pendaftarannya misalnya bayangkan orang karena untuk mendapatkan layanan itu jam 4 subuh sudah meninggalkan rumahnya hanya untuk mendapatkan antrian. Karena kapan dia terlambat, dia tidak tidak mendapatkan nomor itu. Nah, ini sebenarnya suatu masalah karena eh, apa ya saya katakan, ini masalah menurut saya karena banyak kerugian-kerugian masyarakat yang mereka masyarakat yang merasakan. Nah, tentu mereka merasa seperti itu karena sistem pengelolaan manajemennya yang kita tidak optimal lah ya menurut saya. Sehingga disinilah kita hadirkan bagaimana aparatur sipil negara merubah cara layanannya dengan bagaimana kalau kita merubah caranya dengan menggunakan literasi digital, ya kan? Jadi kita mencoba memikirkan apa sih? Jadi apa yang terjadi, fenomena yang terjadi itu sebenarnya masalah. Karena dengan kondisi seperti itu kita tidak akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ya kan? Harusnya kan kita melakukan pelayanan prima, pelayanan apa yang diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau kondisi seperti itu bukan pelayanan terbaik yang kita berikan, ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu mencoba berpikir supaya tidak banyak tumpukan pasien yang ada di rumah sakit. Kita menggunakan literasi digital dengan menggunakan misalnya bagaimana misalnya masyarakat itu ya mendapatkan layanannya di rumah. Tidak perlu datang mendaftar subuh-subuh datang ke rumah sakit hanya untuk mendaftarkan mendapatkan antrian kan gitu ya.
kita rubah, hadirkan literasi digital dalam mewujudkan pelayanan yang terbaiknya. Oke, sekarang silakan disinilah dihadirkan kembali perencanaannya, merit sistemnya, bagaimana kita merencanakan apa yang harus kita rencanakan. Ya tentu sasaran kita tunjukkan dulu apa sasaran kita. Sasaran kita merubah pola kerja, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik, melakukan pendekatan layanan terhadap masyarakat sehingga kita rubah. Bagaimana kalau kita hanya masyarakat bisa mendapatkan akses Google Form-nya atau pendaftarannya menggunakan menggunakan apakah barcode dulu, kemudian di barcode itu dia dapatkan bagaimana dia mendaftar, kemudian bagaimana dia kirim. Nah, kemudian apa yang terjadi, masyarakat terjadi efisiensi waktu, efisiensi anggaran, masyarakat merasa puas karena tidak perlu harus meninggalkan subuh-subuh rumahnya untuk hanya mendaftarkan itu. Nah, disinilah saya katakan bahwa perubahan mindset itu yang ada kepedulian kita di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan melihat bahwa permasalahan ini kita mencoba bahwa bagaimana kedua unsur peran dan kedudukan kita ASN itu baik dari sisi manajemen ASN-nya, baik dari smart ASN-nya atau dengan penggunaan literasi digital di dalamnya, wajib hukumnya untuk kita combine untuk menciptakan layanan. Jadi kalau kita sudah menciptakan layanan penggunaan literasi digital di dalam memberikan pelayanan, saya pikir kita sudah salah satu mewujudkan smart ASN, ya kan? Smart ASN itu yang sudah bekerja secara cerdas, bekerja secara profesional, bekerja secara memikirkan masyarakatnya, kemudian menguasai teknologi, ya kan? Menguasai teknologi. Nah, itu adalah salah satu usaha untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan meningkatkan kinerja ASN. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sangat perlu memahami di dalam menjalankan tugas dan fungsi apa yang harus kita perbaiki, ya. Oke, dengan penggunaan Smart ASN kita lihat bahwa literasi digital banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media digital untuk melakukan proses mediasi atau media digital dilakukan secara produktif, ya kan? Nah, di sini adalah ASN itu adalah pengguna yang memiliki kecakapan tidak hanya mampu mengoperasikan, tapi mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang mana dimaksud dengan mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab? Di sini kita lihat adik-adik yang kami banggakan, bagaimana ASN itu di dalam menggunakan literasi digital ada 4 pilar yang teman-teman harus pahami. Bagaimana kita memiliki keterampilan berdigital, ya kan? Bagaimana ASN itu membudayakan digital, kemudian bagaimana kita melihat beretika di digital dengan bagaimana safety digital. Itu yang harus diperhatikan di dalam memanfaatkan literasi digital di dalam di dalam menjalankan tugas dan fungsi. Jadi bukan hanya kita mampu menjalankan, tapi punya keahliannya di dalamnya. Keahlian itu adalah bagaimana kita mampu memahami perangkat apa dan lain-lainnya. Tentu kita mampu bagaimana kalau misalnya ada kesalahan dan bla bla bla, itu bisa kita langsung memikirkan solusinya. Kemudian bagaimana berbicara tentang budaya digital. Jadi di sini membiasakan aparatur sipil negara itu memanfaatkan digital itu dengan dengan dalam artian ASN itu di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, budaya digital itu diwajibkan tetapi perlu hati-hati, ya, karena sekarang budaya digital itu banyak aparatur sipil negara di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan undang-undang IT sekarang, ya kan,
berita hoax apa dan lain-lainnya itu kadang kita memforward suatu informasi yang belum kita tahu apa namanya apa isi yang terkandung di dalamnya sudah langsung kita forward untuk melanjutkan kepada apa namanya kepada teman-teman rekan kerja kita. Nah, sekali lagi bahwa di sini kalau kita berbicara tentang apa namanya budaya digital adalah bagaimana aparatur sipil negara di dalam menjalankan tugasnya, ya bagaimana berperilaku dan bertanggung jawab di ruang digital, ya kan? Bagaimana yang saya maksud tadi, bagaimana berperilaku dalam menyebarkan hoax perlu apa namanya tindakan-tindakan yang dihabitskan pada diri kita, bagaimana misalnya kita menjaga kerahasiaan data, kan ada semua apa ya saya katakan kerahasiaan data itu termasuk karena semua sekarang sudah serba teknologi. Kita mau ke rumah sakit itu semua terintegrasi, semua dokumen kita itu sudah terintegrasi di apa namanya di NIK kita. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan jangan sampai apa saya katakan bahwa dokumen kita itu dari sisi safety-nya ya, jangan sampai dokumen kita itu kalau kita tidak membuat apa ya namanya password kah atau apa dalam artian bahwa menjaga kerahasiaan dokumen kita itu karena dengan teknologi bukan berarti tidak ada apa namanya tidak ada kesalahannya, tidak ada kelemahannya. Sebenarnya digital juga itu salah satu ada kelemahan dan apa namanya ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Karena sekarang ini semua dokumen kita, data-data kita itu semua sudah terintegrasi. Contoh misalnya teman-teman masuk rumah sakit tidak ada apa namanya BPJS-nya, BPJS itu tidak perlu lagi ada kartu BPJS, langsung saja sebut dengan NIK-nya kita. NIK-nya kita itu sudah bisa terlayani kan gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu percepatan layanan, tetapi perlu di dalam pemanfaatan ini perlu kita memperhatikan digital safety-nya. Jangan sampai kalau tidak digital safety ini ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan dokumen karena data kita mudah diakses, jangan sampai itu bisa menjadi kebocoran data kita sehingga ada orang-orang tertentu memanfaatkan apa kelemahan itu. Dan itu sudah terbukti teman-teman dengan adanya banyak pinjol ya ada dapatkan data kita di apa namanya di internet atau di mana kemudian karena sekarang kan hanya hanya klik apa namanya daftar induk kepegawaiannya kita itu sudah semua data kita tentang di situ sudah terdata baik daripada apa namanya banknya kita ya SMS banking dan lain-lainnya itu sangat mudah diakses di situ. Jadi di sini perlu kita safety digital, kemudian budaya digital itu adalah bagaimana membangun budaya kerja yang positif tentu dan berbasis teknologi di lingkungan instansi dan ini perlu juga diperhatikan bagaimana etika digital. Jadi sekarang dengan zaman digital teman-teman ya karena ASN sekarang ya saya katakan kalau digital itu tutup mata dia paham. Nah perlu saya sampaikan tadi kalau kepintaran saya tidak ragukan, tetapi dari etika digital ini kadang kita menganggap bahwa itu biasa, tetapi kalau berbicara etika itu adalah perilaku sehingga perlu diperhatikan. Biasanya ASN yang masih muda-muda merasa punya kelebihan, tetapi beban kerja diberikan terus kepada ASN tersebut. Nah, begitu diberikan apa namanya disampaikan diberikan beban kerja, kemudian merasa apa namanya tidak mampu, tidak bisa lagi semua beban pekerjaan diberikan, langsung dia pasang status apa namanya kabit yang toksik ya kan gitu ya contoh misalnya kabit yang merasa punya power semua diperintah jadi itu sebenarnya langsung pasang status Bapak Ibu
Itu biasa itu. Nah, sehingga itu sebenarnya etika digital karena perilaku itu adalah ya beretika digital itu apa yang kita lakukan di media sosial itu dibaca dengan apa namanya? Dibaca oleh orang seluruh yang memanfaatkan digital itu dan itu langsung berpikir berdasarkan dengan kondisi fisiknya saat itu, ya kan? Nah, sehingga apa yang kita tampilkan di media sosial itu juga merupakan cermin diri kita. Seperti itu teman-teman. Jadi apa ya saya katakan disinilah kemampuan teman-teman nanti di saat teman-teman mencoba menyusun rancangan aktualisasi kalau apa namanya kalau menggunakan digital atau menggunakan sistem di dalam menyelesaikan aktualisasinya salah satu alat yang Anda pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang perlu diperhatikan itu adalah 4 pilar ini. Bagaimana teman-teman dalam menjalankan tugasnya memiliki keterampilan berdigital, memiliki etika digital, memiliki budaya digital dan bagaimana keamanan digital. Semua itu harus Anda bungkus di dalam pemanfaatan teknologi di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, saya tidak terlalu banyak karena ini sudah waktunya ya. Izin saya akan berikan tugas kepada teman-teman. Silahkan referensinya dibaca sendiri karena kita hanya diberikan waktu 90 menit. Ada learning journal, yang learning journal ini silakan membuat video yang terkait meresume terkait materi manajemen ASN dan Smart ASN di dalam apa namanya di dalam bisa Anda dapatkan referensinya di modul, bisa Anda dapatkan di apa namanya di YouTube juga boleh, di internet juga boleh, di slide ini juga boleh. Silakan membacanya dan bagaimana teman-teman menjelaskan, menguraikan terkait dengan pemahaman dan penerapan ya. Penerapan nilai-nilai apa yang Anda sudah lakukan di dalam apa namanya selama kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan melaksanakan tugasnya terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Buatkan learning jurnalnya berbentuk video. Oke, itu tugasnya. Di deadline-nya, deadline tugasnya itu ini masih ada sebentar ya. Oh, tunggu. Kita angkatan 31 ya. Terlalu banyak di sini. Angkatan 31 hari Sabtu berakhir jam 9. Berarti hari Senin deadline-nya dan kita paparkan tugasnya di hari Senin jam 10 sampai dengan 14.30. Jadi semua tugas learning journal yang ada videonya, ingat bahwa meresume materinya, kemudian Anda kaitkan terkait dari resume itu dengan bentuk penerapan yang Anda sudah lakukan terkait kedua modul itu manajemen ASN dan Smart ASN-nya. Satukan saja dalam video. Jadi pokok pikirannya, kemudian penerapannya Anda satukan dalam satu video. Oke. Kemudian tugas selanjutnya ini tugas kelompok ya, tugas kelompok. Tugas kelompok ini silakan Anda mencari kasus berupa video atau cuplikan cerita atau berita yang ada di media sosial